Saudara, dalam rangka mengembangkan konsep ideal khususnya di bidang peruntukan lahan dan sistem teknologi informasi, dalam hal ini Badan Pengusahaan Batam melakukan kunjungan ke Urban Redevelopment Authority yang berada di Singapura pada Kamis 6 Oktober 2016. Untuk informasi selengkapnya, berikut kami hadirkan untuk Anda. Badan Pengusahaan Batam dalam kerjasamanya dengan Singapore Economic Development Board atau EDB melakukan pertemuan dengan Urban Redevelopment Authority atau URA, Singapore Land Authority atau SLA, dan Housing and Development Board atau HDB pada Kamis 6 Oktober 2016 bertempat di The URA Center, Maxwell Road, Singapura. Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, pihak URA, SLA, dan HDB juga menjelaskan langsung bahwa dalam tahap awal pengembangan konsep perencanaan terpadu dan terintegrasi sistem lahan untuk perbaikan, Singapura juga banyak mengalami kendala, di antaranya adalah resistensi terhadap perubahan itu sendiri, serta waktu yang cukup lama dalam mengembangkan sistem online, yaitu 1 tahun untuk satu wilayah. Namun dengan sikap tegas dan komitmen pemerintahnya, kendala yang ada dapat teratasi dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya diskusi, kegiatan ditutup dengan melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan IT center untuk melihat rencana investasi untuk pembangunan data center di Batam, mengunjungi Singapore Infocom Technology Federation dan BAS Infocom Investment. Dan berikut keterangan selengkapnya. Ya, jadi kunjungan kerja BP Batam ke Singapura hari ini kita mengunjungi 3 instansi pemerintah yang sangat dekat dengan apa yang kita kerjakan di Batam, yaitu pertama adalah URA, Urban Redevelopment Authority, kedua dengan Singapore Land Authority, SLA, dan ketiga itu terkait dengan HDB atau Housing Development Board. Ya. Dari URA kita belajar bagaimana Singapura berkembang dari kondisi yang relatif kumuh di tahun 60-an sampai ke awal 70-an. Mereka membuat suatu perencanaan pengembangan kota yang terstruktur dan sistematis, dan seluruh perencanaan tersebut tergabung di dalam URA atau Urban Development Urban Redevelopment Authority, dan fungsi-fungsi yang ada di berbagai, kalau di kita kementerian ataupun lembaga ataupun di Bapeda itu semua ada di URA. Jadi dalam sesi pagi tadi kita belajar dari URA adalah bagaimana Batam itu bisa dikembangkan ya, dari kondisi yang sekarang menjadi kondisi yang cukup modern dengan pola pengembangan secara bertahap mulai dari 5 tahun, 10 tahun sampai ke 20 tahun. Jadi kita mulai dari pembuatan konsep plan, kemudian diikuti dengan pembuatan master plan, baru diikuti lagi dengan development controls. Itu 3 aspek tersebut sangat penting sehingga Singapura bisa mencapai kondisi yang seperti saat ini mereka miliki ya, tapi setelah melalui proses yang cukup panjang. Kemudian dari Singapore Land Authority kita juga bisa belajar ya, terutama untuk direktorat lahan atau kantor lahan kita, bagaimana Singapura itu memanage data-data lahan yang ada. Singapura relatif mungkin tidak terlalu jauh bedanya dengan Batam, Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Singapura luasnya sekitar 715 km persegi, Batam, Rempang, Galang agak lebih besar sedikit daripada itu. Nah, mereka sudah mendigitize seluruh data-data lahan yang ada di Singapura sehingga dari data-data tersebut tercipta satu database yang lengkap dan bisa di-build aplikasi-aplikasi di atasnya. Di tahun 70-an mereka baru punya 24 layers ya, sampai akhir 80-an gitu. Tapi pada saat ini mereka sudah punya hampir 100, di atas 110 layers. Artinya apa? Aplikasi-aplikasi informasi yang dibutuhkan untuk terkait dengan lahan itu sudah tersedia. Kita bisa dengan mudah melihat di website
informasi tentang suatu persil, siapa yang punya persil itu, berapa luasnya, apa peruntukannya. Nah, informasi seperti ini yang juga kita harapkan kita bisa terapkan untuk land management system di Batam, sehingga pengelolaan lahan di BP Batam akan lebih transparan, akan lebih efektif, dan tentunya akan lebih efisien ya nantinya kalau semua sudah bisa digitize. Kita belajar juga tentang aplikasi-aplikasi maupun software atau aplikasi inti yang digunakan untuk mendevelop database. Sedangkan di Housing Development Board kita juga melihat bagaimana Singapura, di mana pada awal-awal 70-an, akhir 60-an cukup banyak juga squatters atau kawasan-kawasan kumuh ya, di mana mereka secara bertahap bisa memindahkan juga penduduk dari kalau kita di Batam disebut rumah liar ke tempat-tempat pemukiman yang sekarang kita sebut dengan HDB flats atau public housing. Ya, cukup banyak tantangan, tapi memang kalau kita punya komitmen itu kita belajar juga kalau dari atas sudah ada komitmen, perencanaan dengan baik, sosialisasi dengan baik, itu akan bisa terselesaikan dan masyarakat akan pindah ke tempat yang lebih baik sehingga mereka bisa hidup lebih layak, anak-anak bisa lebih berkembang, dan tentunya masyarakat bisa lebih sejahtera. Dan saudara, demikian rangkaian liputan kegiatan Badan Pengusahaan Batam melakukan kunjungan ke Singapura. Dan tentunya kita sama-sama berharap dengan diadakannya kunjungan kerja ini nanti ke depan BP Batam akan semakin maju dan tentunya dapat menjadikan manfaat untuk BP Batam ke depannya. Dan demikian info Humas BP Batam.